A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum lailatas siyamir rafashu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifun fil masajidi tilka hududullahi fala taqrabuh kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabih wattaqullaha la'allakum tuflihun. Waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqtuluhum haitsu syaqiftum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asaddu minal qatl wa la tuqatiluhum
masjidil haram hatta yuqatilukum fihi wa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Fa in intahaw fa innallaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahaw fala udwana illa 'alaz zalimin. Asyahrul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisas faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi'aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsiratum famastaysara minal hadi fa in uhsiratum famastaysara minal hadi wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadayu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuki fa iza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin iza raja'tum tilka syaratun kamilah zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai silakan. 196. Ya. Kasih. Penting laju ini. Jangan, jadilah dulu. Ini safety habis, mundur kan ini. Nah. Akan safety. Ini datang enggak? Di kelas tadi. Apa? Yang dulu. Oh, beres lagi. Beres lagi. Yang penting ngajinya itu. Kalau kaki kita untaan. Satu. Pak Sunai, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kultum mengenai keutamaan puasa yang luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang banyak telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, juga nikmat kesempatan, sehingga bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini, melaksanakan ibadah puasa lagi dengan pahala yang luar biasa. Kultum hari ini tentang 8 keutamaan puasa yang luar biasa.
Keutamaan puasa yang pertama adalah pahalanya tidak dibatasi. Jika ibadah lain telah disebutkan pahalanya oleh Allah, maka pahala puasa akan langsung diberikan Allah tanpa diberikan terlebih dahulu berapa batasan pahalanya. Sebagai contoh adalah pahala sodako. Dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 261, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'u liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah 261. Sedangkan untuk puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui hadis qudsi, Qala Allahu kullu amali bani adama lahul asyamu fa innahu li wa anna ajzi bihi. Allah berfirman, setiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa, maka itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis muttafaq alaih. Tidakkah kita termotivasi untuk berpuasa sebaik-baiknya, memelihara keikhlasan dan menjalankannya, dan karenanya kita akan mendapatkan perhitungan langsung dari Allah yang pahalanya tidak kita duga-duga, mungkin akan lebih besar dari amalan kita yang lainnya. Kemudian keutamaan kedua adalah bau mulut orang puasa akan harum. Meskipun manusia tidak menyukai bau mulut orang yang berpuasa karena tidak sedap, namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik dan lebih harum daripada minyak mis. Ini keutamaan puasa yang kedua, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, walahulu fihi azyabu indillah min rizhi mirrihil mis. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak misik. Hadis muttafaq alaih. Bau yang naik berupa uap karena kekosongan lambung dari makanan ketika kita puasa. Bau yang tidak disukai oleh indera penciuman manusia ini akan tetapi baik di sisi Allah, oleh karena muncul dari ketaatan dan usaha dalam mencari keridhaan Allah. Keutamaan yang ketiga adalah dua kegembiraan. Keutamaan puasa berikutnya adalah orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Lis-shaimi fazhatini inda fitrihi wa farhatta ibda liqa'i rabbihi. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Ketika berbuka, dia gembira dengan bukanya, dan ketika bertemu Tuhannya, dia gembira dengan puasanya. Hadis muttafaq alaih. Inilah dua kegembiraan saat berbuka. Rasa lapar dan haus yang ditahan selama seharian hilang seketika. Bahkan saat-saat yang paling nikmat adalah tegukan pertama saat kita berbuka puasa. Rasa panas karena dehidrasi juga terobati saat berbuka. Kenikmatan ini tidak pernah dirasakan oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Demikian juga kegembiraan ketika bertemu Allah di hari akhirat nanti. Segala ketakutan dan kekhawatiran sirna, sebagaimana sirnanya rasa haus dan lapar saat berbuka. Segala kesusahan dan penderitaan saat hidup di dunia akan hilang, sebagaimana hilangnya kepenatan dan rasa panas saat berbuka. Keutamaan keempat adalah ibadah yang tidak ada bandingannya. Salah satu keutamaan puasa yang lain adalah ibadah ini tidak ada bandingannya. Hal itu disebabkan Rasulullah ketika menjawab pertanyaan Abu Umamah tentang amal yang paling utama. Dari Abu Umamah bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang paling utama ya Rasulullah? Beliau menjawab, berpuasalah, sesungguhnya tiada tandingan baginya. Hadis riwayat An-Nasai.
Keutamaan selanjutnya adalah keutamaan kelima, masuk ke dalam surga. Keutamaan puasa yang tidak kalah hebat dari keutamaan lain adalah memasukkan pelakunya ke surga. Dari Abu Umamah berkata, saya datang kepada Rasulullah SAW, maka saya berkata, perintahkan kepada saya dengan sebuah amal yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Beliau menjawab, berpuasalah, sesungguhnya tiada tanding baginya. Kemudian saya datang untuk kedua kalinya, maka beliau berkata, berpuasalah. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Hakim, dan dia mensahihkannya. Tidakkah kita ingin dimasukkan Allah ke dalam surga? Maka puasalah dengan sebaik-baiknya. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah puasa adalah perisai, yakni perisai dari perbuatan buruk dan perisai dari api neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah berkata, qala rabbana azza wa jalla, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar wa huwa li wa ana ajzi bihi. Rabb kita azza wa jalla berfirman, puasa adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka, dan puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian puasa adalah pengontrol syahwat. Keutamaan ketujuh, salah satunya adalah pengontrol syahwat. Karena Rasulullah pernah menganjurkan para pemuda yang belum mampu menikah untuk berpuasa. Kata Rasulullah, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa bisa mengontrol syahwatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan terakhir adalah menjauhkan kita dari siksa api neraka. Di antara keutamaan lain yang utama adalah menjauhkan pelakunya dari neraka. 1 hari puasa setara dengan penambahan jarak sejauh 70 musim dari neraka. Dalam sebuah hadis, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah kecuali Allah menjauhkan wajahnya dengan hari itu dari api neraka sejauh 70 musim. Hadis riwayat jamaah kecuali Abu Daud. Demikian 8 keutamaan puasa. Semoga dengan mengetahui keutamaan-keutamaan puasa tersebut, kita semakin semangat untuk berpuasa di sisa 15 hari Ramadan ini. Demikian kultum hari ini, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.